Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita masih dalam seri pengajaran tuntunan ilahi dan hari ini kita akan mempelajari sesi yang keempat yang saya beri judul Tuntunan Tuhan ada di dalam rohmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan kami bersyukur. Engkau senantiasa ingin berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau senantiasa ingin menuntun kami Tuhan, membawa kami masuk di dalam rancangan ilahi-Mu. Terlebih Tuhan pada saat kami sedang ada di dalam perjalanan iman kami. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau berbicara dan memberikan kami tuntunan-Mu, bagaimana seharusnya kami mengenali suara-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi firman kebenaran di dalam kehidupan kami yang akan mengubahkan seluruh paradigma kami. Transformasi Tuhan hidup kami dengan seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang domba-dombaku mendengarkan suara-Mu. Kita melihat peranan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya yang senantiasa mendengarkan suaranya. Nah, bagaimanakah saudara kita bisa mendengarkan suaranya Allah? Di manakah kita bisa mendengarkan suaranya Tuhan? Saudara, kegagalan mengikuti tuntunan Tuhan itu merupakan kegagalan menjadi orang percaya. Karena sesungguhnya Yesus itu adalah gembala yang baik yang ingin menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dia ingin saudara meletakkan kita, membimbing kita ke tepi aliran air yang tenang. Tuhan tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita selalu mengalami berbagai macam hal. Entah itu masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ingin mengambil keputusan, ingin memilih pekerjaan yang baik, ingin memilih pasangan hidup yang baik. Saudara, Tuhan mengetahui semuanya itu. Dan sesungguhnya Dia ingin menolong kita untuk bisa mengambil keputusan yang benar, berjalan dan melangkah ke arah yang tepat. Oleh karena itu, saudara, kalau kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengambil keputusan itu berdasarkan hikmat manusia. Tuhan memberikan manusia itu hikmat. Tapi hikmat yang datang dari manusia itu sendiri berdasarkan apa yang kita ketahui dari luar, kemungkinan itu akan membawa kita ke daerah-daerah yang seharusnya tidak kita masuki. Ke daerah-daerah yang seharusnya kita tidak putuskan untuk kita melangkah ke arah sana. Nah saudara, kegagalan mengikuti tuntunan Tuhan itu akan mengakibatkan kita atau seringkali membawa kita tersesat di jalan. Dan ini bisa menyebabkan iman kita itu bisa menjadi rapuh, pengharapan kita hilang, kita menjadi tidak berdaya, kita menjadi putus asa, kita kehilangan arah, dan akhirnya kita kehilangan gairah menjadi orang percaya. Mari kita lihat dari kedua ayat yang akan saya tampilkan, yaitu dari Yohanes 10, ayat yang ketiga dan keempat. Di sini dikatakan saudara, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, perhatikan di sini saudara, ada kata-kata mendengarkan dan mengenal. Sebagai orang percaya, kita ini diberikan kasih karunia yang luar biasa untuk bisa mendengar dan mengenal suara domba kita. Apa yang kita saksikan di dalam tayangan video tentang gembala yang bersuara, lalu itu domba-domba itu saudara datang semuanya berkumpul ke arah di mana suara itu berbunyi. Demikian juga dengan kita saudara. Kita sudah diberikan kemampuan dan karunia untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk bisa mengenali itu adalah suaranya Tuhan. Kalau kita tidak melatih roh kita saudara untuk belajar mendengarkan, untuk belajar mengenali suara itu, maka kita akan kehilangan banyak berkat di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah kita lihat dalam Yohanes 10 ayat ke-27 dari terjemahan sederhana Indonesia. Di sini dikatakan, karena domba-dombaku selalu mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka selalu mengikut aku. Nah ada perkataan selalu. Perkataan ini saudara menunjukkan kepada kita, setiap kali di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, yang menjadi bagian daripada kehidupan kita, itu seharusnya Tuhan itu berbicara. Hanya apakah kita connect dengan Dia? Apakah kita selalu mendengarkan suaranya? Apakah kita selalu mengikuti Dia? Ini sangat penting saudara sebagai orang percaya.
Perkataan selalu artinya kita tidak pernah sekalipun tidak mendengarkan suaranya. Karena kemampuan itu bukan diberikan hari ini lalu besok tidak. Itu diberikan untuk masalah yang tertentu, tapi untuk masalah yang kecil-kecil itu tidak. Saudara, bukan seperti itu. Bahkan kalau saya pergi parkir, saudara, di parkiran umum itu kadang-kadang ada satu suara, kamu coba belok sana. Atau kamu tunggu di sini, sebentar lagi akan ada orang yang keluar dan kamu bisa pakai tempat parkirnya. Saudara, kehidupan kita ini sebetulnya kehidupan yang sangat menggairahkan. Karena kita punya tuntunan ilahi. Kita punya Tuhan di dalam kita yang mau membimbing kita, yang mau membawa kita untuk menerima berkat dalam hal apapun juga. Nah, dari kedua ayat di atas ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sudah menerima kasih karunia itu untuk bisa mendengar, mengenali, dan mengikuti suara yang ada di dalam roh kita ini. Nah, saudara, di manakah kita bisa mendengarkan suara itu? Yang pertama, saudara, yang paling terutama, kita memiliki kesaksian roh. Apakah kesaksian roh? Kesaksian roh itu artinya, saudara, roh yang ada di dalam kita, roh manusia kita itu memiliki kemampuan yang saya katakan tadi. Tuntunan Tuhan kepada anak-anak yang paling terutama itu adalah melalui kesaksian roh atau inward witness. Dalam Roma ke-8 ayat yang ke-16 itu dikatakan roh itu, Roh Kudus, perhatikan saudara, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Tuhan tidak bersaksi bersama-sama dengan perasaan atau dengan pikiran kita, tapi dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Dalam perjanjian lama kita melihat para nabi itu senantiasa berkata seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku. Saudara, pernahkah kita bertanya, bagaimana firman Tuhan itu datang kepada mereka? Apakah Tuhan berbicara secara audible dengan suara yang keras dan nabi tersebut bisa menangkapnya? Kalau itu yang dilakukan oleh Tuhan, artinya suara itu bisa didengar oleh semua orang dan tidak perlu lagi nabi itu menyampaikannya kepada orang yang bersangkutan. Karena itu bukan lagi nubuatan. Semua orang sudah mendengarnya, jadi tidak perlu lagi nabi itu berkata-kata. Betul, saudara? Tidak diperlukan nubuatan kalau suara itu sudah terdengar. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Allah, bahwa firman Allah datang kepadaku, itu datang di dalam roh sang nabi dari roh Allah. Hanya nabi ini yang bisa mendengarkannya. Dan itu diperkatakan, saudara, di dalam roh nabi tersebut. Nah, kita harus ingat bahwa para nabi dan para imam di dalam perjanjian lama itu mendapatkan kasih karunia yang berbeda. Yaitu mereka mempunyai Roh Kudus. Mereka mendapatkan kasih karunia itu. Jadi suara itu bisa didengar dengan jelas oleh sang nabi pada saat Tuhan berbicara. Nah, jika kita mempelajari dengan seksama, saudara, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan menuntun para nabi di dalam perjanjian lama itu di dalam roh, bukan suara yang audible. Amin, saudara. Kita juga sudah mempelajari di dalam sesi yang sebelumnya bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama, orang awam itu selalu mencari tuntunan kepada para nabi dan para imam. Karena hanya mereka yang saya katakan tadi mempunyai Roh Kudus. Dan tuntunan itu biasanya, saudara, dinyatakan secara fisik. Kita sudah melihatnya dalam peristiwa mereka menyeberangi sungai Yordan, dan juga ketika mereka dituntun di padang gurun oleh tiang api dan tiang awan melalui para nabi. Dan itu dinyatakan secara fisik. Namun, saudara, perlu kita ketahui dan kita harus mengetahuinya bahwa orang-orang di dalam perjanjian baru, roh manusia itu merupakan terang dari Tuhan yang dipakai oleh Tuhan sendiri untuk menyelidiki apakah yang ada di sana. Saudara, kita bisa lihat ini di dalam terjemahan The Passion Translation. Dikatakan roh yang dihembuskan Tuhan ke dalam manusia itu seperti lampu hidup. Artinya Tuhan memakai roh manusia untuk menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Menyelidiki apakah yang terdapat di sana. Dia seperti lampu senter ini, saudara. Jadi roh manusia itu seperti lampu senter ini. Dia akan menyelidiki seluruh ruangan yang terdalam yang ada
ada di dalam manusia itu sendiri. Dia akan menjadi cahaya yang bersinar, mencari ruang terdalam dari keberadaan manusia. Artinya saudara, setiap saat, misalnya kita sedang berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu. Entah itu kita ingin membuka usaha yang baru, mencari pasangan hidup, kita mau meminta pertolongan. Nah, roh manusia itu menangkap apa yang sedang kita doakan. Karena pada waktu kita berdoa, sesungguhnya kita sedang masuk ke alam spiritual. Karena kita berdoa kepada Allah yang adalah roh. Nah, roh manusia itu menyelidiki apa yang sedang diperkatakan, apa yang menjadi kerinduan hati kita. Nah, itu Allah menangkapnya. Pada waktu Tuhan menangkap maksud dan isi hatinya kita, maka Roh Kudus yang juga berdiam di dalam roh manusia itu akan berkomunikasi dengan kita, saudara. Lalu Roh Kudus akan memberikan tuntunannya. Dari manakah Roh Kudus menuntun kita? Kita sudah mempelajari bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka bekerja di dalam satu kesatuan, saudara. Mereka tidak terpisah-pisah. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin memberkati kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan ada Roh Kudus yang turun. Dan Roh Kudus itu ditempatkan di dalam roh kita. Dialah yang menjadi penuntun hidup kita. Dialah yang memberitahukan segala sesuatu. Apa yang tidak kita ketahui. Hal-hal yang sekarang yang sedang terjadi dan hal-hal yang akan datang. Dan Allah Roh Kudus memperolehnya dari Allah Bapa dan Allah Anak. Mari kita lihat di dalam Yohanes 16 ayatnya ke-13. Dikatakan di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus hanya memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan memimpin kita ke arah yang lain. Dari manakah kebenaran itu datang, saudara? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika Roh Kudus menuntun kita, dia sudah memperoleh informasi itu dari surga. Bayangkan saudara, pribadi ilahi itu ada di dalam kita yang selalu connect dengan sorga. Selalu ada konteks, selalu ada hubungan dengan sorga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Dia akan memberitakannya kepada kita. Apa yang sudah didengarnya, apa yang sudah diterimanya dari Yesus Kristus. Ayat yang ke-15 mengatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya saudara. Jadi apa yang Bapa punya ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan di atas kayu salib, itu semua diserahkan kepada Yesus menjadi milik kepunyaan Yesus. Lalu Yesus akan memperkatakannya kepada Allah Roh Kudus. Dan apa yang diterima oleh Allah Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus itu diberitahukannya kepada kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Amin, saudara. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang bekerja dalam kesatuan dengan sorga. Haleluya. Saudara, kesaksian roh atau the inward witness itu sama halnya dengan tuntunan melalui visi atau penglihatan. Ataupun tuntunan-tuntunan yang lain. Sekalipun ia tidak spektakuler, tidak wah, tidak mega saudara, tapi dia juga bersifat supranatural. Banyak orang mencari hal-hal yang spektakuler itu dari luar. Kita mengejar orang-orang yang bisa bernubuat dan kita kehilangan yang supranatural yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ini adalah hal yang sangat menyedihkan kalau hal itu sampai terjadi. Anda harus belajar melihat yang spektakuler di dalam roh Anda. Ini merupakan kesaksian roh yang luar biasa yang dapat menuntun hidupmu yang tidak perlu kau peroleh dari luar sana. Amin, saudara. Bapak Kenneth Hagin pada satu masa itu memperoleh undangan dari sebuah gereja. Dan pada zaman itu belum ada telepon,
belum ada handphone saudara, belum ada WhatsApp, belum ada hal-hal seperti itu. Sehingga beliau mencoba untuk menulis surat kepada gembala di sana untuk menyatakan dia akan memenuhi undangan tersebut. Tapi saudara, setiap kali dia menulis surat itu, dia belum lagi selesai, dia remes-remes itu suratnya dia buang tong sampah. Dan ini dilakukannya sampai 3 kali. Dan suatu kali, dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu Tuhan Yesus mengingatkan dia akan peristiwa tersebut. Nah, pada saat itu Yesus berkata kepada dia, ketika hal itu terjadi, sesungguhnya aku sedang melarang engkau atau mencegah engkau untuk tidak pergi ke gereja sana karena gereja itu belum bisa menerima caramu melayani. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan lagi menuntun engkau dengan cara seperti itu. Tapi aku akan menuntunmu dengan kesaksian di dalam rohmu. Oleh karena itu, engkau harus mengecek rohmu. Apakah yang ada di sana? Lalu saudara, dia juga menerima undangan dari gereja yang lain pada saat yang bersamaan. Tapi dia tidak ingin pergi ke gereja itu. Dia merasa ini sebuah gereja yang ya letaknya agak jauh dan bukan gereja besar, tapi gereja yang kecil. Nah saudara, suatu hari ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba dia diingatkan oleh Tuhan gereja itu. Lalu karena ini datang beberapa kali, dia mulai mendoakannya saudara. Dan setiap kali dia mendoakannya, itu ada satu dorongan yang sangat kuat dari dalam sini. Semakin dia ingin pergi ke sana. Sampai 1 bulan lamanya dia mendoakan hal itu. Hal yang sama terjadi di sini. Ada satu dorongan yang sangat kuat. Dan itu bukan perasaan yang timbul karena merasa sesuatu di daging. Tapi ini adalah perasaan di dalam manusia rohnya. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, Tuhan mengatakan, sebetulnya itu adalah lampu hijau bagimu untuk pergi ke sana dan memberitakan Injil Allah di sana. Saudara, dia mengatakan, dia pergi ke sana, dia memberitakan Injil, dan waktu dia pulang saudara, dia mendapatkan persembahan kasih jauh lebih besar daripada gereja-gereja besar yang dia suka pergi. Nah saudara, Yesus berkata kepada dia, kalau engkau belajar mengikuti tuntunan hatimu, kesaksian di dalam rohmu, maka aku akan membuat engkau menjadi kaya. Nah, perkataan kaya di sini saudara bukan secara materi, tapi Tuhan akan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan daripada Bapak Kenneth Hagin, yaitu kebutuhan akan roh, jiwa, dan tubuh. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Ikuti kesaksian roh, maka Tuhan akan memperkaya kehidupanmu, bukan hanya dalam hal materi, tetapi dengan berbagai macam kesaksian, berbagai macam jalan yang kau lihat, berbagai macam kesaksian iman yang bisa engkau saksikan kepada banyak orang. Amin, saudara. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Mari kita lihat ayat ini. Siapakah yang dapat melihat, merasa, mengetahui, dan mengerti apa yang melewati pikiran seseorang kecuali roh manusia di dalam manusia itu sendiri. Saudara, di sini jelas dikatakan bahwa hanya kita sendiri saudara yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam roh manusia itu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Anda dan saya mempunyai kesaksian roh yang kita bisa mengerti, kita bisa tahu saudara. Roh dapat mengerti dan menangkap apa yang dikatakan oleh roh Allah. Bukan di sini, bukan di daging. Ada satu keyakinan akan hal itu saudara ketika kita mendengarkannya di sini. Hanya roh manusia yang dapat menangkap perkara-perkara roh. Kita akan dapat mengerti dan menangkap tuntunan yang diberikan oleh Roh Kudus ketika kita memperolehnya dari dalam roh manusia ini. Amin saudara. Saudara, ketika kita menjadi anak Allah, apakah pengetahuan ini kita terima karena seseorang memperkatakannya kepada kita atau bernubuat kepada kita? Hei, kamu adalah anak Allah. Apakah seperti itu saudara? Apakah kita bilang, ya rasanya ya saya ini anak Allah? Saudara, tahukah Anda bahwa menjadi anak Allah itu kita terima oleh karena iman yang pertama. Dan yang kedua, kita mendapatkan kesaksian roh di sini bahwa iman kita itu mengatakan kebenaran karena roh kita mengetahui dengan persis bahwa kita adalah anak Allah. Amin saudara. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak
anak Allah. Amin, saudara. Kadang-kala kita tidak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Karena nggak ada surat lahir, saudara. Yang ada cuma surat baptis. Tapi kita mempunyai satu keyakinan dan kita tahu dengan persis di dalam roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Amin, saudara. Hanya engkau sendiri yang mengetahui isi hatimu sendiri. Hanya engkau yang mengerti apa yang melewati pikiranmu. Apakah itu berasal dari kedalaman rohmu sendiri, ataukah itu berasal dari tempat yang lain. Bukan dari daging, saudara, tapi dari pikiran roh manusia yang tidak dipengaruhi oleh suara-suara yang lain. Hanya engkau sendiri yang mengetahui kedalaman manusia rohmu. Dan disitulah Allah menyelidiki segala sesuatu. Amin, saudara. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Amin, saudara. Tuhan membimbing kita. Ke jalan mana kita harus menempuhnya. Bahkan dia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, saudara. Kesaksian yang pertama dan yang terutama itu adalah kesaksian roh. Inward witness. Lalu kesaksian yang kedua, saudara, adalah suara roh. Kita sudah setuju bahwa manusia roh kita itu mempunyai indera rohani. Dia dapat berbicara, dia dapat mendengar, dia dapat mencium, dia dapat merasakan, dia dapat mengecap, dan dia dapat merasa, saudara. Dia punya naluri, dia mempunyai suara hati. Amin, saudara. Nah, kita lihat dari Roma 9 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, apa yang akan saya katakan ini adalah benar, karena saya milik Kristus. Saya tidak berdusta. Hati nurani saya dibimbing oleh roh Allah. Hati nurani saya dibimbing oleh roh Allah. Jadi Tuhan membimbing kita di dalam manusia roh kita. Dan hati nurani ini, saudara, merupakan suara roh. Roh manusia itu memiliki suara, sama halnya dengan manusia fisik kita. Kita bisa memiliki suara, maka roh kita juga bisa mempunyai suara. Dan kita menambahkan suara roh itu sebagai hati nurani. Haleluya. Nah, saudara, ini bukan suara Roh Kudus. Ini adalah suara daripada manusia roh kita. Lalu apakah Roh Kudus bisa berbicara? Ya, Roh Kudus juga bisa berbicara. Dan kalau Roh Kudus berbicara, itu berbeda dengan suara manusia roh kita. Roh Kudus itu mempunyai suara yang lebih berotoritas. Suara roh kita itu adalah suara yang lebih lembut. The still small voice. Allah berbicara kepada kita. Itu di dalam manusia roh kita. Ketika manusia roh kita menangkap dan mendengarnya, itu bukan suara yang audible yang keras sekalipun Tuhan bisa. Tapi itu merupakan suara yang sangat lembut. Dan suara itu akan berkata-kata kepada kita. Dan menjadi pikiran kita, menjadi keinginan kita, saudara. Roh kita mendengarnya. Itu dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan yang menyelidiki segala sesuatu. Dia ingin menuntun kita. Oleh karena itu dia berkata-kata ke dalam roh kita. Lalu roh kita itu memperdengarkan suaranya kepada kita, menjadikan sebagai pikiran kita. Saudara, suatu hari saya pergi mendoakan seorang anak baby. Dia anak ini agak terganggu tidurnya malam hari. Lalu mamanya mulai agak khawatir dan dia minta saya datang ke rumahnya untuk berdoa di rumahnya. Karena mamanya merasa anak ini menangisnya itu agak kurang wajar. Seperti melihat sesuatu yang membuatnya menjadi takut sehingga dia menangisnya itu seperti orang yang agak sedikit histeris. Nah, waktu saya sedang mendengarkan dia berbicara, saudara, itu saya mendengarkan apa yang ada di sini, apa yang Tuhan ingin tuntun. Lalu tiba-tiba di sini ada satu suara yang berkata-kata kepada saya, coba dicek orang tuanya. Langsung saya nangkap, saudara. Lalu saya tanya, apakah papa dari anak ini mempunyai karunia bisa melihat di alam? Kawan saya ini menjawab, oh, saya yang bisa, katanya. Nah, saudara, dari mana saya tahu? Dari mana saya bisa berpikir ke arah sana?
Saya nggak pernah memikirkan apa-apa. Tapi tiba-tiba saya mendengar satu suara dan saya mulai mengucapkan apa yang saya dengar itu, dan ternyata betul. Lalu ada lagi satu peristiwa di mana saya habis pergi dengan seorang teman melihat barang saudara. Waktu kita udah selesai melihat barang-barang itu, kita dalam perjalanan mau pulang masing-masing. Saya sedang menuju ke tempat parkiran. Tapi waktu saya mau menuju tempat parkir, saya mendengar ada suara di sini. Ajak dia pergi minum. Lalu saudara tanpa berpikir, mulut saya langsung berkata-kata, yuk kita pergi minum dulu yuk sebelum kita pulang. Lalu kami sama-sama pergi minum kopi. Waktu kami ngobrol saudara, itu saya ngobrol santai, saya tanya bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan pekerjaannya. Tiba-tiba saudara, dia itu mengeluarkan seluruh isi hatinya yang menjadi tekanan di dalam kehidupannya. Dia bercerita tentang anak-anaknya, dia bercerita tentang pekerjaannya yang sedang mengalami masalah. Dari situ saudara, saya mulai berdoa bersama-sama dengan dia sampai hari ini. Nah saudara, roh kita mempunyai suara. Roh kita dapat berbicara kepada kita. Hati nurani kita itu adalah suara roh. Amin saudara. Tahu nggak ada? Setiap kali kalau saya sedang konseling orang, itu saudara, saya langsung masuk ke dalam manusia roh saya dan saya berkata seperti ini. Roh Kudus, tuntun saya, bimbing saya. Saya mau mendengarkan dengan roh saya. Dan biarlah engkau mendengarkannya dan engkau berbicara kepadaku. Karena saya tahu saudara, apa yang dihadapi oleh orang-orang yang saya harus counseling itu, saya belum tentu punya semua jawaban. Saya belum tentu bisa mengatasi setiap permasalahan. Tapi kalau saya masuk ke dalam manusia roh saya tahu di sana ada Allah Roh Kudus yang siap untuk menuntun. Dan biasanya saudara, itu saya mendapatkan tuntunan. Seperti dua kesaksian tadi. Dan jawabannya itu biasanya tepat saudara. Ada hal-hal yang mau dibukakan oleh Roh Kudus ketika kita connect dengan dia. Kita masuk ke dalam manusia roh kita. Kita nggak berusaha carinya di sini saudara. Kalau di sini saya bisa stres saudara, karena saya bukan orang yang bisa ingat seluruh firman Allah yang sudah saya baca. Tapi kalau saya connect ke sini, itu Roh Kudus mengingatkan firman yang sudah saya simpan di sini. Sekalipun pada waktu itu saya tidak memikirkan firman itu. Amin saudara. Itulah cara saya melatih manusia roh saya. Anda tahu yang pertama kali bagaimana saya melatih manusia roh saya? Suatu kali, di sini ada suara. Kamu telepon teman kamu yang namanya si A. Lalu saudara, saya pikir-pikir, ngapain saya mesti telepon dia ya? Saya jarang berhubungan dengan orang ini. Tapi saya pikir, saya mau melatih manusia roh saya. Apakah benar suara ini adalah suara roh saya yang menyuruh saya untuk telepon? Ataukah ini hanya perasaan saya aja atau pikiran saya? Dan ternyata saudara, waktu saya telepon, ternyata orang itu sedang dalam keadaan kesepian. Sangat kesepian. Dan dia membutuhkan teman untuk ngobrol. Teman untuk menumpahkan seluruh isi hatinya. Dan waktu saya selesai ngobrol dengan dia, saya berdoa dengan dia, dia menjadi lebih tenang saudara. Nah saudara, dampak daripada roh manusia itu sangat luar biasa. Dan ada satu hal yang sangat menarik jika kita memperhatikan apa yang Paulus katakan tentang suara rohnya atau hati nuraninya dan bagaimana dia selalu mentaati hati nuraninya. Mari kita lihat di dalam Kisah 23 ayat yang pertama. Dia mengatakan, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Sampai hari ini. Jadi artinya saudara, dari sejak dia mulai masuk di dalam pelayanan, dia mendapatkan begitu banyak pewahyuan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu dia mulai belajar melatih manusia rohnya. Dan dia katakan sampai hari ini. Artinya sampai kapanpun juga dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dia mau mengaktifkan manusia rohnya. Dia tidak mau saudara melanggar hati nuraninya. Dia senantiasa belajar mengaktifkannya dan mendengarkan suara yang datang dari sini. Dan itu dikatakan oleh Paulus berulang-ulang. Dia menyatakan bahwa pelayanannya diikuti dengan suara hati nuraninya.
Dia bukan berjalan sendirian, dia bukan nyelonong sendiri, saudara. Dia bukan pinter-pinter sendiri, karena Paulus adalah orang yang sangat pinter. Tapi dia bukan menggunakan intelektualnya, dia menggunakan hati nurani. Kalau kita lihat dari Roma 2 ayat ke-15, Paulus mengatakan mereka menunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah ada dalam hati mereka. Ini luar biasa, saudara. Cara hidup kita ini sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Dan setiap saat hati nurani mereka, perhatikan, membantu mereka untuk membedakan apakah mereka melakukan yang benar atau salah. Saudara, tuntunan yang ada di dalam hati kita itu menolong kita untuk tidak keluar dari jalurnya Allah. Tidak memasuki daerah-daerah yang salah, tapi kita memasuki daerah-daerah yang benar. Sesuai dengan tuntunan itu sendiri. Amin, saudara. Haleluya. Ibrani 13 ayat yang ke-18. Tetaplah berdoa untuk saya dan semua orang yang bekerja sama dengan saya. Karena kami yakin bahwa hati nurani kami tidak bersalah dan kami selalu berusaha melakukan yang benar. Saudara, Paulus mengatakan bahwa hati nuraninya tidak bersalah. Hati nurani itu tidak melakukan kesalahan. Hati nurani itu selalu melakukan apa yang benar. Karena di sanalah, saudara, ada suara yang menuntun kita. Amin. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami banggakan dan dengan segenap hati saya berkata bahwa ini benar. Dalam segala hal yang sudah kami lakukan di dunia ini, perhatikan, saudara, kami melakukannya dengan hati nurani yang jujur dan murni, yang berasal dari Allah. Amin, saudara. Ini sangat luar biasa. Kita diberikan suara roh. Dan ini merupakan suara yang berasal dari Allah. Allah sendiri berkata-kata kepada kita, menuntun kita, membawa kita di jalan orang yang benar. Saudara, apakah hati nurani merupakan tuntunan yang aman? Saya bisa mengatakan, hati nurani kita merupakan tuntunan yang aman jika kita sudah lahir baru. Karena hati nurani kita, sekali lagi, adalah suara roh kita. Amin, saudara. Mari kita kembali ke 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, yang pertama, saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang menjadi baru? Apakah Anda masih ingat? Roh kita yang sudah menjadi baru. Amin, saudara. Ketika kita diselamatkan, kita adalah ciptaan yang baru dan kita memiliki roh yang hidup. Lalu yang kedua, saudara, yang lama sudah berlalu. Artinya sifat-sifat lama kita yang kita ambil dari setan, dari berbagai macam aktivitas dunia, itu sudah tidak ada di dalam roh kita. Amin, saudara. Roh kita adalah roh yang murni, yang bersih. Karena di sana Allah Roh Kudus tinggal. Lalu yang ketiga dikatakan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah yang baru, saudara? Segala sesuatu yang berasal dari surga, itu adalah hal-hal yang baru yang Allah tanamkan di dalam roh kita. Bukan di dalam pikiran, bukan di dalam tubuh. Itulah sebabnya, jika rohmu adalah manusia baru yang memiliki kehidupan dan sifat alamiah Tuhan di dalamnya, ia merupakan penuntun yang sangat aman. Amin, saudara. Orang yang belum lahir baru tidak dapat mendengar suara roh karena rohnya masih mengalami kematian. Sebaliknya, orang-orang yang sudah lahir baru itu memiliki kehidupan dan sifat alamiah Tuhan di dalam kita. Hati nurani kita tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan apa saja dengan begitu saja, saudara. Dia hanya akan mendengarkan tuntunan ilahi di dalam sini. Amin, saudara. Orang yang lahir baru itu memiliki hidup yang kekal. Sekarang kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan miliki di surga. Sekarang kita bisa menerima tuntunan melalui roh kita. Sekarang, saudara. Dan roh manusia kita mempunyai suara. Sekarang, bukan nanti, saudara. Seandainya orang-orang percaya
dapat mengikuti suara roh yang ada di dalam rohnya dan mengambil keuntungan daripadanya, saudara, maka kita semua akan mengalami banyak terobosan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita mau melatih, kita mau kembali ke dalam penciptaan kita yang seutuhnya dan mengikuti tuntunan ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara, kita bisa mendapat tuntunan melalui suara Roh Kudus. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Apa yang dikatakan di dalam firman Allah ini? Dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka, aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Berulang-ulang, saudara, saya mengatakan bahwa ketika kita lahir baru, maka Roh Kudus yang dijanjikannya itu dimeteraikan di dalam kita. Lalu di manakah dia menetap? Apakah dia menetap di kepala kita ataukah di dalam tubuh kita? Ya, dia ada di dalam tubuh kita. Sama halnya dengan manusia roh kita. Keduanya ada di dalam tubuh kita. Tapi bukan di dalam daging ya, saudara. Melainkan di dalam tubuh. Dia ada di sini. Roh Kudus itu ada di dalam roh manusia dan dia berkomunikasi langsung ke dalam pikiran manusia roh kita. Amin, saudara. Dan di dalam sanalah, di dalam manusia roh lah, Roh Kudus tinggal dan berkomunikasi dengan manusia roh kita. Jadi waktu Roh Kudus berkata-kata, saudara, dia tidak berkata-kata di telinga yang sini, tapi dia berkata-kata di dalam telinga roh kita. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, saudara. Yakni roh manusia kita itu bisa belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kita pasti bisa menemukan sesuatu di sana. Seperti yang tadi saya katakan waktu kita sedang konseling orang, atau waktu kita sedang mendoakan orang, saudara. Biasanya kalau saya tuh mendoakan orang, itu saya tidak mendoakannya dari sini. Tapi saya langsung mendoakannya dari sini. Suatu hari, saudara, saya mendoakan sebarisan ibu-ibu pengurus dalam sebuah persekutuan doa. Saya mendoakan satu persatu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Peristiwa apa yang sedang mereka lalui pada waktu itu. Tapi waktu saya berdoa, saudara, saya mengalir aja dari sini. Nah, saya ini tinggal di rumah seorang kawan yang juga ada di dalam kepengurusan itu. Lalu ibu-ibu ini, setelah saya selesai doakan, itu bertanya kepada ibu pemilik rumah di mana saya tinggal. Dia bertanya seperti ini, apa kamu ada cerita-cerita tentang apa yang sedang saya alami ya? Kok dia bisa ya, doanya semuanya persis. Itu berbicara ke dalam kehidupan mereka, saudara. Lalu ibu ini berkata, mana ada saya cerita-cerita. Kalau Ibu Lani itu di rumah saya, dia tuh sibuk persiapan khotbah terus-menerus. Kami jarang bisa ngobrol kecuali di meja makan dan itu pun saya nggak ada kesempatan ingat mau ngomongin kalian. Saudara, waktu saya diberitahu hal itu, saya sendiri juga terkagum-kagum dengan roh yang ada di dalam saya ini, yaitu rohnya Allah. Dia mengetahui segala sesuatu, saudara. Dia bisa berbicara ke dalam manusia roh kita. Dan kita bisa menyampaikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, itu sangat meneguhkan iman saya. Itu sangat membuat saya itu bergairah. Kalau saya mendoakan orang itu saya bergairah sekali, saudara. Karena apa? Saya langsung pengen tahu apa sih yang Roh Kudus tahu tentang orang ini. Amin, saudara. Roh Kudus itu punya suara yang lebih otoritatif. Dia akan mendorong kita untuk berani memperkatakannya, saudara. Dan kadang-kadang suaranya itu agak powerful ya, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, itulah cara kita membedakan antara suara roh kita yang lebih lembut dengan suara daripada Roh Kudus. Suara roh kita atau hati nurani kita, itu adalah suara roh kita sendiri yang berbicara kepada kita. Mungkin Roh Kudus berkata-kata kepada kita dalam bentuk suara yang lembut. Nah, suara ini sangat tenang. Dia tidak tergesa-gesa. Saya sudah katakan, yang tergesa-gesa itu biasanya datang dari setan, saudara. Dia membuat kita panik, membuat kita cepat mengambil keputusan tapi salah. Tapi suara yang ada di dalam manusia rohmu ini, itu sangat tenang, sangat damai.
Sebaliknya, suara Roh Kudus itu adalah suara yang lebih berotoritas. Kadang-kadang terdengar seperti suara yang audible, seperti pengalaman para nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Dan saya juga mengalaminya satu kali. Saya sudah bersaksi kepada Anda ketika saya sedang mendoakan anak saya yang ada di dalam kandungan, yang dikatakan itu bisa menjadi kerdil. Saya mendengar sepertinya suara itu di luar, tapi sesungguhnya berasal dari sini, saudara. Dan suara itu sangat kuat. Bukan kuat itu bukan arti suaranya menggelegar ya saudara, tapi ada satu tekanan yang membuat hati kita itu mengalami ketenangan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang ada banyak orang itu bisa menangis, saudara. Dan saya sendiri mengalaminya. Itu hati saya menjadi sangat damai. Semua ketakutan yang ada pada saya, kekhawatiran itu terbang, pergi, nggak pernah ada lagi, saudara. Amin, saudara. Suatu kali saya mendoakan seseorang yang sakit di rumah sakit. Orang ini, saudara, pergi ke Bangkok, dan di sana dia mendapat sebuah sakit yang menyangkut darah. Dan di sana dokter sudah 1 minggu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, panasnya tetap tinggi, akhirnya dia dibawa datang ke Singapura. Waktu dia ada di rumah sakit, teman saya yang kebetulan adalah saudaranya itu minta tolong saya untuk mendoakan dia, dan saya dengan suami pergi, saudara, dan saya mendoakan. Pada waktu saya mendoakan, itu tiba-tiba di sini ada satu suara, ada satu dorongan yang sangat kuat, saudara. Usir setan yang ada di dalamnya. Ya, saya berdoa seperti yang diperintahkan itu, saudara. Saya bilang setiap roh kegelapan, roh-roh apapun juga setan yang mencengkram tubuh ini, kau keluar sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya pulang, saudara. Hari itu saya pergi hari Minggu, dan dokter sudah mengambil darah, dan hasilnya akan diberitakan pada hari Senin. Karena darahnya itu waktu diperiksa, saudara, ada sesuatu yang membuat dia itu nggak bisa turun-turun panasnya. Entah itu kuman, entah itu virus, saya nggak tahu, saudara. Tapi waktu saya mendoakan, waktu hari Senin, saudara, dokter itu kembali. Itu dokter menemukan sesuatu yang berbeda. Orang ini tiba-tiba menjadi sehat. Diperiksa kembali darahnya, semuanya normal, saudara. Lalu teman saya ini cerita bahwa orang yang sakit itu bersaksi kepada dia. Pada waktu saya usir kuasa kegelapan itu yang mencengkram dia, itu dia bilang dia melihat ada satu wanita dengan rambut yang panjang itu keluar dari dalam tubuhnya. Nah, saudara, apakah saya tahu ada wanita berambut panjang di dalam tubuh orang itu? Sama sekali saya nggak tahu, saudara. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam saya, pada waktu saya menjamah tubuh orang itu, Roh Kudus mengetahuinya. Ada apa di dalam tubuh orang ini? Amin, saudara. Ini sangat luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum, saudara. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Jadi sekali lagi, saudara, ingat, tuntunan yang terutama itu adalah kesaksian roh kita. Inward witness. Yang kedua, itu adalah suara roh atau hati nurani kita. Atau the voice of your spirit. Yang ketiga, itu adalah suara Roh Kudus yang lebih otoritatif. Amin, saudara. Anda dan saya memiliki tuntunan yang luar biasa. Bukan dari luar sana, tapi yang ada di dalam roh kita sendiri. Ini luar biasa, saudara. Haleluya. Nah, mari kita mengakui pengakuan iman kita. Kita perkatakan bersama-sama, saudara. Tuhan menuntunku di dalam rohku. Aku memiliki suara roh yang lembut, yakni hati nurani yang menuntunku. Aku juga dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.